Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan ummi, Pak. Apa tuh ummi? Ummi itu bukan berarti ibu, bukan. Ummiyun, bukan ummun. Kalau ummun artinya ibu, ini ummiyun, ummi. Ummi ada huruf y-nya. Iya. Artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi Pak sampai meninggal dunia tidak bisa membaca dan menulis. Tapi jangan kita katakan Nabi itu bodoh. Jangan kalau gitu Nabi kita bodoh dong. Masa dia bisa membaca? Justru tidak bisa membaca dan menulis itu menunjukkan jamaah sekalian kecerdasan Nabi. Karena sifat Nabi itu ada 4, Pak. Ya, di antaranya fatonah. Fatonah itu cerdas. Jamaah sekalian. Cuma kan kita kan kalau kita definisi kita itu kan cerdas itu kalau bisa membaca kan, bisa menulis itu cerdas. Itu definisi kita. Jamaah sekalian. Sekarang tanya, apa hikmahnya, Ustaz? Hikmahnya kenapa Nabi tidak bisa membaca dan menulis sampai beliau meninggal dunia, sampai dari lahir sampai beliau meninggal dunia? Jamaah sekalian, seandainya Nabi bisa membaca dan menulis, maka benarlah sangkaan orang-orang musyrik bahwasanya Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Kan begitu dia katakan. Mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran itulah asatirul awwalin, kumpulan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang dikumpulkan oleh Nabi Muhammad lalu disatukan. Bagaimana bisa dikumpulkan? Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Kan itu dongeng kan harus dibaca. Iya. Cerita-cerita orang-orang terdahulu kan harus dibaca, ya, lalu ditulis. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, bagaimana dia mengumpulkan itu semua ke dalam Al-Quran, lalu menjadi Al-Quran. Sehingga kesimpulannya Al-Quran itu murni bukan karya Nabi Muhammad, bukan produk Nabi Muhammad, tetapi bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kan begitu, Pak. Jadi orang Muslim itu, Pak, dia menyerang Al-Quran. Jangan kau ikuti Al-Quran. Jangan, itu Al-Quran itu buatan Muhammad itu. Iya. Dibantah, Pak. Iya, bantahannya apa? Itulah bantahannya karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Seandainya Nabi bisa membaca dan menulis, kuatlah argumentasi mereka. Jadi Al-Quran ini, Pak, yang kita baca 30 juz, Pak, tidak ada sedikit pun, Pak, di situ sumbang si Nabi Muhammad. Tidak ada, Pak. Tidak ada sedikit pun satu kata Nabi Muhammad, tidak ada. Satu titik pun tidak ada, satu huruf pun tidak ada, Pak. Apalagi sampai 30 juz tidak ada. Semuanya murni wahyu dari Allah kepada Nabi Jibril, kepada malaikat Jibril. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menulis. Nah, maka itu pun juga sahabatnya tidak semua bisa menulis, Pak. Hanya beberapa orang saja yang punya kemampuan menulis. Ditulislah, Pak, ya, itu ayat-ayat Al-Quran di batu-batu, pelepah-pelepah kurma, jamaah sekalian, di kayu-kayu, di tulang-tulang, jamaah sekalian. Itu nanti dikumpulkan itu, Pak, nanti menjadi mushaf itu di zaman Utsman bin Affan. Jadilah mushaf namanya, Pak, yang sampai sekarang kita baca. Dulu itu masih berserakan, Pak. Ada di kayu-kayu ini, ada di batang pohon ini. Jadi itu hikmahnya, Pak. Kenapa Nabi kita tidak bisa membaca dan menulis? Hikmahnya adalah benar bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Bukan, Pak. Bukan produk Nabi Muhammad. Tidak ada sedikit sumbang si Nabi Muhammad. Iya. Semata-mata Al-Quran itu bersumber dari Allah. Jamaah sekalian.